Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother-brother Ogut yang paling nyongkrut pastinya. Nah, sekarang nih gue lagi mau promosiin channel Abang Ogut nih. Jadi dia baru terjun di dunia per-YouTubean nih bro. Nah, gue minta tolong supaya dari subscriber dan viewer gue nih untuk membantu dia supaya dia jadi semangat untuk kontennya. Nama channelnya itu Moto Backpacker. Jadi konsep dia ini traveling bro. Dia sekarang lagi ada di Papua Nagire. Jadi buat lu pada yang suka kayak traveling, terus pengen melihat keindahan Indonesia lah ya kan, langsung aja lu kepoin channelnya. Tolong dong bantuin dia Bang Ogut nih supaya semangat kontennya dengan cara share, like, komen, dan subscribe channelnya. Nah nanti gue kasih link channelnya tuh di pin komen gue ya bro. Tolong bro bantu. Oke, see you, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother-brother Ogut yang paling nyongkrut pastinya. Welcome back to my channel Alek21 TV. Nah, untuk segmen kali ini gue mau coba, maksudnya perdana nih, gue mau kayak storytelling sih namanya ya. Itu bisa dibilang kalau youtuber terkenal ya mereka udah tau lah. Jadi gue sini nggak ngebahas kayak soal kasus-kasus underground atau kayak hal-hal yang seram gitu, nggak. Sini gue agak lebih kayak nyelau dikit buat bahas sejarah pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan. Karena belakangan ini gue lagi suka baca-baca artikel seperti itu. Karena dulu juga gue waktu SD, SMP gue paling suka pelajaran IPS. Apalagi yang bahas sejarah tuh gue suka banget bro. Karena orang-orang yang setahu viewer subscriber yang udah ngejas gue ya kan, sukanya kayak gitu. Enggak, dulu SD gua alhamdulillah masih bisa dibilang 5 besar di kelas ya kan? Sebagai murid berprestasi lah dulu waktu SD, dulu sebelum negara api menyerang ya kan. Ya udah, artikel yang mau bahas ini tentang dokumentasi sejarah nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di tanggal 14-16 Mei, tepatnya di daerah Cibogo, Bogor. Nah, hak cipta ini dilindungi oleh undang-undang, diterbitkan oleh Proyek Investasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional pada tahun 1993. Secara yang dulu yang SD yang pernah gue pelajari itu kita pernah dijajah sama bangsa Portugis, Belanda, Jepang. Ya pokoknya ya seperti itulah ya. Kalau ada kurang-kurang ya tolong lu kasih masukan, karena nih gue perdana juga mau coba sih buat nyari kayak sensasi baru lah. Nggak sensasi sih, maksudnya gue juga pengen belajar kayak gimana sih kayak ungkap kasus-kasus kayak gitu. Nah, mudah-mudahan sebelum gue lanjut bercerita nih, jangan lupa loncengnya dibunyiin dan lupa di subscribe channel gue supaya nanti bakal muncul di beranda kalian ya kan notif-notif baru dari video gue. Dan sekarang kita langsung bahas awal mula pendidikan dan pembelajaran itu masuk ke Indonesia tuh pada abad 16. Dan yang ngebawa itu bangsa Portugis. Karena awal pertama bangsa Indonesia dijajah itu pertama kali oleh bangsa Portugis, dan pelautnya itu namanya Vasco da Gama. Dia pelaut Portugis yang pertama kali turun di Indonesia. Dan jajahannya untuk pertama kali bangsa Portugis itu dia berada di Maluku sekitar abad ke-16. Apa sih tujuan mereka buat Indonesia tuh dia mau ngapain?
Setelah gue baca-baca artikelnya bro, ternyata tuh orang-orang Eropa tuh pengen menguasai rempah-rempah di Indonesia. Karena Indonesia dulu pada zaman abad ke-16, rempah-rempah cengkeh itu sudah melebihi konsumsi dunia. Bayang gak lu? Betapa kayanya negeri kita waktu zamannya itu. Nah, mereka pengen ngambil semua keuntungannya itu dengan cara ya penjajah, dengan cara kerja paksa. Yang dulu kita tahu tuh seperti bangsa Belanda kerja rodi, terus bangsa Jepang kerja romusa. Seperti kayak gitulah. Nah, pada awal abad ke-16 nih bangsa Portugis sudah mulai nih. Awalnya dia mau memperluas agama Katoliknya. Tujuan utamanya memperluas agama Katolik setelah dia menang tragedi Konstantinopel. Sini yang gue baca seperti kayak gitu. Dan nama sekolah dulu itu orang Eropa nyebutnya sekolah seminare. Seminare itu yang artinya seminar siswa, dan yang gue tahu seperti itulah. Jadi guru tuh ya nerangin ke siswanya. Jadi sampai sekarang itu sekolah itu sebenarnya artinya itu sekolah seminar dan bangsa Eropa. Yang pertama kali, karena Eropa dulu udah ibarat kata budaya kita tuh di zaman itu sudah di belakang banget oleh bangsa Eropa. Jadi kayak struktur pendidikan dari segala segi apapun kita sudah kalah sebenarnya dari bangsa mereka. Dan juga ya sekarang ya lu bisa ngeliat lah di realita kehidupan kita, dari segi apapun kita memang sudah kalah lah dari bangsa-bangsa mereka. Secara negara-negara di Asia nih yang menurut gue yang maju ya seperti Jepang, dia sudah bisa bikin kendaraan pribadi. Terus juga negara Asia lainnya seperti Cina, Singapura, dan Indo apa? Ya Indo ya sebenarnya kita ya gitu. Dari segi produk lah, segi produk kita nggak usah ngomongin kayak semacam hal ya industri atau apalah. Dari segi produk makanan, food. Karena gue lebih lucu lagi ya, orang Indonesia tuh bangganya. Pernah nggak sih lu ngelihat orang selfie foto gitu lagi ngabadiin momennya itu sedang lagi makan nasi uduk ya kan? Nggak ada, gue pernah belum lihat. Atau lagi sedang makan gudeg Jogja juga belum pernah lihat. Rata-rata mereka ya dengan foto momennya itu rata-rata dia lagi sedang di produk-produk yang otoritasnya ya produk orang luar negeri. Dari sekecil apapun kayak gitu, cobalah. Mudah-mudahan dari video ini yang gua terangin ya, gue juga bukannya guru, kita di sini semua sama-sama belajar bro. Cobalah untuk sekarang ini kita lebih mencintai produk kita sendiri. Maksudnya ya lebih ngembangin produk orang lokal lah. Bohong aja kalau kita, karena kaum kita ini udah kaum milenial bro, udah ibarat kata kalau bukan kita ya siapa lagi yang ngenalin produk-produk orang lokal, maksudnya produk-produk asli Indonesia. Nah langsung aja ke pembahasan topik nih. Di sini gue baca nih orang Eropa juga kata sarjana itu sebenarnya sar dan jana. Sar itu orang dan jana itu dekat. Jadi yang setahu kita kan sarjana itu orang yang sudah melulusi, ibarat kata yang sudah lulus dari RD3, S1, S2 dan S3. Tapi sejarah dari nama sarjana itu sebenarnya sar dan jana. Jadi orang yang dekat dengan gurunya. Gue sih berdoa ya kan, mudah-mudahan guru-guru nih yang di seluruh Nusantara di Indonesia yang sedang berjuang mencerdaskan anak rakyat Indonesia ya dikasih kesehatan terus, dikasih rezeki yang lancar biar supaya dia lebih semangat untuk mengajar, mencerdaskan anak-anak bangsa nih.
Dan buat lu yang masih pada pelajar lah ya, gue mohon untuk sekarang ya image-image yang kayak lawas kayak gue gitu jangan diterapin lah di masa sekarang menurut gue. Ya lu lebih bisa mendekatkan lagi ke guru lu atau lebih giat lagi belajar supaya suatu saat nanti ya kan lu bisa dibilang nyampe ke sarjana. Tapi sih orang yang nggak mau punya gelar sarjana. Gue juga sebenarnya nyesel pernah kuliah di Universitas Pamulang lah. Itu gue cuma sampai 4 semester dan gue gak terusin. Itu sebenarnya gue nyesel. Coba gue dulu sampai lulus sarjana, mungkin kehidupan gue ya agak mendingan lah ya kan, nggak kayak sekarang ini ya kan. Karena emang penyesalan itu ya adanya di akhir bu, ya bukannya di awal. Kalau di awal tuh namanya pendaftaran ya kan. Pada abad 16, yaitu kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol pada tahun 1585 sampai 1599. Pendidikan agama merupakan unsur pokok dalam struktur pengajaran bangsa Portugis. Yang sempat gue bilang tadi, awal mulanya dia bikin pendidikan di Indonesia. Dia mendirikan sekolah di Indonesia itu tujuannya untuk memperluas agama Katoliknya. Dari pengajaran orang-orang bangsa Portugis itu bersifat ketat, sehingga salah satu tujuan mengajar ialah untuk menemukan bakat-bakat istimewa dari muridnya. Karena sistem pengajaran waktu di zaman Portugis ini, dia sehabis pulang sekolah itu biasa orang-orang Portugis yang gue udah baca di artikel ini, dia kayak kerajinan kayak karakter tuh kayak nulis. Jadi orang-orang Portugis itu sehabis sekolah dia kayak nulis, terus juga pementasan drama. Nggak seperti kita ya kan, sehabis pulang sekolah kita nongkrong tawuran ya, jangan seperti itu. Coba kayak kita lebih terapin ya hal-hal yang positif lah sehabis pulang sekolah itu. Dari itu yang artikel yang gue baca ini, dari itu dia orang-orang pengajar di bangsa Portugis, guru-guru bangsa Portugis ini tidak pernah menerima uang. Maksudnya tidak pernah menerima uang, dengan catatan harus orang-orang yang mau belajar itu yang udah berbakat lah, maksudnya orang-orang yang cerdas seperti kayak gitu. Itu orang Portugis yang pertama kali, karena bangsa Eropa ini sudah modern lah, sudah maju. Jadi dia bangsa kita ya belum bisa kayak baca hitung tulis, sedangkan mereka sudah bisa menerapkan sekolah seminar yang ada tuh guru dan pengajar, yang bangku sekolah dan papan tulis itu sebenarnya yang ciptain bangsa-bangsa Eropa yang gue baca-baca di artikel ini. Walaupun demikian, belum diketahui secara jelas bahasa apa yang dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah tersebut. Apakah bahasa daerah, bahasa Portugis, atau bahasa Latin, atau bahasa lain. Barangkali mereka masalah bahasa pengantar intilah yang merupakan salah satu kekurangan bahkan rintangan dalam sistem pengajaran di sekolah-sekolah waktu di zaman bangsa Portugis. Orang-orang Spanyol berdasarkan perjanjian Tordesillas yang diprakasi oleh Sri Paus di Roma dan diselesaikan dalam Perjanjian Saragoza pada tahun 1527, tidak sempat menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Jadi bangsa Spanyol nggak bisa menduduki di Indonesia karena Portugis ini. Karena Portugis ini sudah mulai berkembang, juga sudah mulai mendirikan sekolah-sekolah yang sudah banyak dari Maluku sampai di Ternate. Pada akhir abad ke-16 dan mau masuk ke awal abad ke-17, merupakan giliran bagi orang-orang Belanda untuk menanam dan memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Mereka mendiami tanah-tanah rendah, yang disebut nih de Nederlanden atau sering disebut Holland. Holland itu Belanda. Di sekitar muara sungai-sungai besar Eropa Barat seperti Sungai Rhine dan Sungai Maas ya kan. Kata pencaharian mereka banyak tergantung pada laut. Jadi orang Belanda dulu awal mulanya dia nggak tertarik dengan seperti bangsa Portugis bro. Dia tuh lebih tertarik di dunia, maksudnya lebih tertarik di perikanan di dalam laut, di Maluku dan Ternate.
Nah mungkin pembahasan sekarang ini gua ngebahas yang tentang Portugis dulu ya kan. Kalau emang yang menarik ya lu pada kepo. Gue mau lihat respon daripada viewer dan subscriber gue dulu nih. Kalau menurut mereka ya coba lagi Bang Ale, karena di sini gue lagi belajar nih, gue juga belajar lagi gimana sih kayak storytelling gitu atau ungkap-ungkap kasus underground. Cuman sekarang gue lebih suka ke pembahasan seperti zaman sekolah waktu di zaman penjajah. Nah mungkin dari gue cukup dulu ya kan. Apabila kalau gue ada salah penyampaian atau salah kata ya kan, tolong ditambahkan. Gue juga baru belajar ya kan, jangan dibully lah ya pokoknya. Nanti sehabis ini gue bakal ngupload gimana bangsa Belanda setelah bangsa Portugis cabut, ternyata kita dijajah lagi nih sama bangsa Belanda. Yang kita tahu, yang pernah belajar ya kan, lu kalau nggak pernah belajar waktu SD lu mungkin nggak tahu kali. Kita tuh dijajah Belanda selama 3,5 abad. 350 tahun bro dijajah sama Belanda. Karena Belanda ini ibarat kata dia yang paling lama ya kan dijajah, paling lama ngejajah Indonesia dibanding bangsa Portugis dan Jepang. Ya udah, ternyata artikel ini setahu gue ada juga ternyata bangsa Perancis yang sempat juga ngejajah Indonesia. Cuman gue nggak kurang lebih detail lah, karena gue cuman baca artikel yang menurut gue ya sudah disahkan oleh Direktorat Pendidikan gitu. Jadi menurut gue ini yang gue bahas. Ya udah, gue di pengunjung penutup konten ini gue nggak pernah lupa untuk ucapin terima kasih atas viewer gue, atas subscriber gue nih yang dari seluruh Nusantara lah ya kan. Moga-moga lu dikasih sehat terus, panjang umur, juga rezekinya lancar ya kan. Terus juga punya otak terus pastinya ya kan, supaya kepo-ngepoin gue atau langsung cus dah kalau gue ngupload video baru. Karena gue mau ngusahain, karena awal ini gue pakai alat ya seadanya lah bro. Karena ya maklum lah ya kan, belum dapet ya itulah, mungkin lu udah tahu lah, nggak perlu gue secara detail ya kan. Nah kalau menurut lu pembahasan seperti ini menarik ya, lu komen boleh lah, nanti gue mau bahas tentang Belanda. Karena setelah bangsa Portugis cabut dari bangsa Indonesia, yang gue baca ini dia ternyata bangsa Belanda yang menduduki pendidikan semuanya tuh sama Belanda. Karena kita dulu sejarah waktu gue sekolah lah ya di SD, yang gue tahu tuh bangsa Belanda ngejajah kita itu selama 3,5 abad atau setara dengan 350 tahun. Kebayang nggak gimana orang Belanda menjajah kita tuh selama itu. Dan alhamdulillahnya kita ya udah merdeka lah, kehidupan kita ini udah lebih baik dari orang-orang di abad 16 itu. Ya udah, di next konten nih gue mau bahas tentang Belanda yang tadi gue bilang. Nah, ya udah gue tutup aja nih bro ya kan. Makasih. Ya udah, gue Alek, tetap stay tune di channel gue Alek 21 TV.